Halo adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online bersama KA Gereja Isa Masih Galunggung Bandung. Iya, ayo Om Yunus ajak untuk bangkit berdiri, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati kami Tuhan, kami siap untuk beribadah bersama-sama. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian tentang bagaimana Musa melewati Laut Kolsom. Bisa ya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belalah air Laut Kolsom, demikian ya lewat. Sekali lagi ya. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah
gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut Kolsom, demikian dia lewat. Sudah bisa? Yuk sekali lagi. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut Kolsom, demikian dia lewat. Beri tepuk tangan, haleluya. Masih kuat bangkit berdiri? Yuk kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita biar firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia dari awal kita mau pujikan pujian ini. Masih bangkit berdiri adik-adik. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Persoalan
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari adik-adik kita semua berdoa, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami ingin kenal di dalam nama Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami, hingga kami menjadi anak-anak yang taat mendengar, berkonsentrasi, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini Om Yunus mau cerita tentang masih seputar hari kemerdekaan. Ya, hari Senin yang lalu kita memperingati apa? Hari kemerdekaan. Berapa tahun Indonesia merdeka? Hah? Iya, 75 tahun Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya. Adik-adik, siapa yang hari Senin lalu ikut upacara? Wih, upacaranya di mana? Di rumah saja ya. Dan siapa yang ikut lomba? Masih ada lomba kah di rumah adik-adik masing-masing? Oke, hari ini ternyata bukan hanya bangsa Indonesia yang ditolong Tuhan untuk merdeka. Bangsa Israel ketika itu dijajah oleh bangsa Mesir, dan Tuhan menolong bangsa Israel ketika Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan Fir'aun. Adik-adik masih ingat tidak 10 tulah itu apa saja? Yang pertama apa coba? Iya, yang pertama adalah air menjadi darah. Yang kedua, kata menutupi tanah Mesir. Kemudian debu menjadi nyamuk. Jadi nyamuknya banyak sekali. Digigit nyamuk jadi gatal-gatal ya adik-adik. Keempat ada lalat pikat. Kemudian kelima ada penyakit sampar menimpa ternak kena penyakit sampar. Ada sapi, domba, onta, mereka kena penyakit sampar. Tulah yang keenam adalah jelaga menjadi penyakit barah. Kemudian yang ketujuh hujan es, bukan kayak salju ya, hujan es benar-benar es yang besar-besar. Jadi kalau kena kepala kita cetak, wah sakit. Kemudian ada belalang memakan semua hasil panen atau tumbuh-tumbuhan yang siap dipanen, dihabisin daun-daunnya oleh belalang. Yang kesembilan, gelap gulita terjadi di seluruh Mesir. Dan yang ke-10 terakhir ini, anak sulung, baik anak manusia atau anak hewan di Mesir, anak sulungnya mati semua. Nah, namun setelah bangsa Israel dalam perjalanan, Fir'aun berubah pikiran. Fir'aun kembali mengejar bangsa Israel, pengen menjajah lagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar Raja Fir'aun dan pasukannya. Tapi tahu adik-adik, tiba-tiba ada Tuhan datang, Tuhan berwujud dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka maju, di depan terbentang lautan yang luas. Laut itu bernama Laut Teberau atau juga disebut juga Laut Kolsom. Musa berkata kepada bangsa Israel, Tuhan akan berperang untuk kita semua. Bangsa Israel tapi bingung adik-adik, mau kemana ini? Mau maju ada laut, mau mundur ada pasukannya Fir'aun dan Fir'aun yang sedang mengejar mereka, yang akan menangkap mereka kembali. Tapi tiba-tiba Musa mengangkat tangannya dan di tangannya ada tongkat. Dan Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya. Apa yang terjadi? Di depan laut
Kolsom itu, laut Teberau itu, Musa mengangkat tangan, kemudian apa yang terjadi? Angin bertiup. Angin bertiup terus membelah laut Teberau. Laut Teberau terbelah menjadi dua, dan di tengah-tengah laut itu menjadi sebuah jalan tanah yang kering. Musa dan bangsa Israel berjalan kemudian. Mereka berjalan melewati laut Kolsom, di tengah-tengah mereka bisa melihat ada seperti dinding. Di sini dinding tapi berupa air. Mereka bisa lihat ikan loh adik-adik di sana. Siapa pernah lihat ikan-ikan laut? Di laut ada ikan apa aja? Ikan paus, ikan hiu, apalagi? Ikan cupang, nggak ada ikan cupang ya. Di laut nggak ada ikan cupang. Ikan lumba-lumba. Wah, mereka bisa melihat ada ikan pari. Nah, tiba-tiba tentara Mesir dengan cepatnya mereka menyusul. Karena kenapa? Mereka menyusul dengan kereta kudanya. Lalu Tuhan membuat roda kereta kuda itu berjalan miring adik-adik, sehingga mereka mengalami kesulitan mengejar bangsa Israel. Tentara Mesir kemudian takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Namun Tuhan berfirman kepada Musa, setelah semua orang Israel keluar dari laut Teberau, Musa disuruh kembali mengangkat tangannya dan air laut itu kembali menutup. Apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Mesir yang mengejar tadi yang kemudian berbalik, kemudian terkena air laut yang kembali menutup. Dan tentara Fir'aun dan tentara Mesir itu mereka masuk ke dalam lautan dan menghilang. Dan merdeka. Akhirnya bangsa Israel lepas dan mereka merdeka. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, sampai di sini cerita kita adik-adik. Dan kita mau berdoa lebih dulu sebelum kita membaca ayat hafalan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mendengar tentang cerita Tuhan memerdekakan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, kami juga orang merdeka. Merdeka dari penjajahan, bahkan kami merdeka dari dosa. Dan Tuhan adalah penyelamat hidup kami. Hanya di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, di akhir bulan nanti Om Yunus mau memberi hadiah kepada adik-adik. Jadi caranya gampang. Kalian bisa absen dulu, jadi per kelas nanti absennya di mana? Tulis di kolom komentar, namanya, kelasnya di kelas mana, ya. Nanti setelah absen di sana, nanti boleh ikut lombanya. Lombanya apa? Lombanya adalah menghafal ayat hafalan. Yang pertama per kelas itu akan mendapat hadiah menarik dari Om Yunus ya. Intinya apa? Absen dulu. Absennya kapan? Absennya saat acara ini perdana tayang. Sekitar jam 10 sampai jam setengah 11. Setengah jam di sana baru dikatakan absennya sah ya. Oke, hadiahnya apa? Nanti minggu depan Om Yunus akan tunjukkan hadiahnya. Sangat menarik. Yuk buka ayat hafalannya. Alkitabnya sudah dibawa. Dibuka di dalam Roma 6 ayat 18. Sudah ketemu? Om Yunus bacakan, nanti dihafalkan, dikirim ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Bunyinya adalah kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, sampai di sini jumpa kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!